Tes satu. Di awal yang kami sebutkan para kok baru. Kalau orang dapat nama dikinan dulu masuk mandorong dua kostori. Sebut para kok sebut baru. Doro pamuli betul. Namun semuanya masih kami membuat setiap kami para lalu di dunia. Roma awal kita sebut baru. Perhubungan alamina dikirimkan memang tiga namuna para bisa memperkuat di lorong perhubungan dikirimkan memang para asal tertujuh itu alamina kalau seorang itu bisa tujuh itu perhubungan. Sesuai dengan protokol kesehatan, kami himbau walaupun dalam rumah Tuhan tetap pakai masker. Sahabat kami yang dan harapkan kita mengikuti protokol kesehatan, kita pakai masker.
Bapak Ibu saudara-saudara, karena pengantin sudah akan memasuki gedung gereja, para hadirin kami persilahkan berdiri di depan. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita ikuti ibadah pemberkatan nikah saudara kita Anju Ilus Maruni Bersinulan dan saudari Eka Harlina Nurul Kaliorang dengan kita bernyanyi dari buku nyanyian Nabi Muhammad SAW ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorak. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami, Anju Wilfrid melalui dua Simbah dan Eka Harlina Boru dari orang yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini dari buku nomor 28 ayat 1. Kasih setia dan damai sejahtera daripada Bapa dan daripada Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya memberi hati dan pikiran kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk memberkati kehidupan kita, mengisi sukacita kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Karena Tuhan mengizinkan kita untuk mengantarkan anak-anak kita untuk menerima keberkatan nikah dari Tuhan. Adalah firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 38. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Terlebih kepada saudara berdua, Anju Wilfrid melalui dua Simbah dan Eka Harlina Boru dari orang. Karena inilah firman Tuhan untuk memberikan kehidupan saudara berdua, untuk mengarungi kehidupan yang baru, keluarga baru. Karena pada hari ini hari Sabtu tanggal 6 Februari tahun 2021 inilah hari yang paling bersejarah dalam kehidupan saudara berdua. Karena pada hari ini Anda resmi berubah status. Menurut saya di orang dulu itu, menurut saya di orang anak dulu.
Kalau yang mulai hari ini Anda akan berubah status sekaligus berubah karakter ya makanya berubah dari dulu nomor makanan makan dulu dulu mengenalkan sampai yang terang nomor puluhan pun kalau yang mulai sebenarnya itu dulu dari orang kalau makanya aku bilang inilah hari yang paling bersejarah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021, karena saudara berdua akan berubah status. Jangan lupa bahwa dalam perubahan status itulah kita akan banyak sekali mengalami tantangan dan kehidupan kita. Di dalam hamba yang menghadapi tantangan itulah Tuhan memberikan kekuatan senjata saudara berdua untuk mengarungi kehidupan ini. Itulah firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 38. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bila kita bercerita tentang kasih, ini adalah sangat menarik. Karena dari semua kalangan masyarakat, dari sejak anak-anak hingga dewasa muda-mudi dan bahkan orang tua sekalipun tidak pernah bosan dan tidak pernah ada kata-kata di sana. Karena kasih itu adalah salah satu bagian yang terpenting di dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena tanpa kasih manusia itu tidak akan mampu hidup sempurna. Mulut suara itu bolong irohan sebagai seluruh ditolong teman-teman di bukti dulu hampir abad itu. Amerika Serikat telah mempersiapkan 6.000 megaton sekarang di kapal selam yang namanya kapal selam gede. Kolam lalu orang-orang yang berbeda ditempatkan nuklir sudi kota-kota besar di dunia terakhir. Allah turun di Gapoto di Hiroshima, maaf Hiroshima, dalam satu Hiroshima hanya 3 megaton. Ini 6.000 megaton. Dunia mengatur semua. Sama halnya dengan kehidupan manusia di dunia ini, bila cinta kasih manusia itu telah hilang, kita pasti tidak akan mampu hidup sempurna dalam kehidupan kita. Kapan dan dimanapun. Oleh karena itu kasih itu dapat kita katakan sekarang bukanlah hanya hidup di semata. Tidak kita saling mengasihi. Apakah kau mengasihi? Saya tidak benar, saya mengasihi kamu. Tidak cukup. Karena bila tidak ada kasih di antara manusia ini,
Dia tak keluarga itu sangat sama seperti neraka. Sila-sila masih akan menyesal dan si perempuan juga tidak kalah menyesal. Sila-sila juga menangis dan si perempuan juga menangis. Tidak perlu sampai kau ini, tidak perlu pandai kau. Bila kasih itu sudah hilang, baru kembali katanya. Akibatnya sangat fatal. Lebih baik mati. Artinya tidak akan mampu bertahan hidup. Bila kasih itu sudah hilang dari jiwa manusia itu sendiri. Nah sekarang justru itu yang mau dikatakan kepada Tuhan kepada kita berdua. Makanya Yesus membuat satu perintah baru. Bila perintah tidak bisa tidak harus dilaksanakan. Siap perintah. Perintah itu adalah sesuatu yang harus tidak boleh tidak. Agar kamu bisa hidup, agar kamu mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan keluarga saudara, kamu harus saling mengasihi. Kenapa? Karena menurut penelitian 99% kehidupan keluarga, bila seseorang membentuk keluarga yang baru, yang tergambar di dalam hati dan pikirannya adalah berbeda. 99%. Mula-mula sehari berikan rumah, cita-cita saya dulu. Di mana? Saya bahagia. Kalau sama saya itu di mana? Dari cita-cita, bila dia berkeluarga, cita-citanya menjadi susah. Maka masalah itu menjual susah dulu hanya 1%. Tapi 99% tujuan perkawinan itu adalah kebahagiaan. Bagaimana kita menjadi keluarga yang berbahagia? Dan katanya pula bukan hanya manusia, guru-guru di ulama sangat berharap menjadi bahagia. Walaupun ombak menderu di lautan, tapi semua bercita-cita bahagia. Dan orang melakukan sesuatu yang brutal dulu, sama seperti Hitler dulu, dia membunuh orang Jerman 3.000 orang semuanya. Yang dia ceritakan sebenarnya supaya dia hidup bahagia. Walaupun sampai mati dia tidak akan mengalami kebahagiaan. Karena apa? Karena dia melakukannya menurut logikanya sendiri. Alhamdulillah dibahagiakan orang-orang berkeluarga akan bertiuni. Makanya orang berpendapat bahwa kekayaan juga bukan jaminan bahagia. Kecantikan juga bukan bahagia, bukan jaminan kebahagiaan. Tetapi Yesus memberikan satu perintah dalam konteks ini, bagaimana supaya hidup bahagia bila kita saling mengasihi. Kasih bagaimana? Sama seperti aku telah mengasihi engkau, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Kasih bagaimana? Kasih Kristus yang mampu menciptakan kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia. Tak perlu ikut video. Karena yang atas dari orang Yesus di konteks itu
yang diskusi. Nah, itu satu pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana cara untuk menyatakan itu di dalam kehidupan kita? Sama seperti manusia di dunia ini, Yesus juga memberikan satu solusi. Bila kita baca tentang Tuhan dalam Matius 7 ayat 12, nanti di rumah, tapi ingat dulu Matius 7 ayat 12, bedanya Matius 7 ayat 12. Bagaimana manusia mewujud nyata ini di dalam kehidupan sehari-hari? Firman Tuhan berkata begini, segala sesuatu yang kamu hindari supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Asal bunyi dan orang ini terkolong dan sendiri. Mereka berdiri di muka orang muda, ayahnya tak kolong ini. Mereka berdiri dari dalam kasuatan ini, di muka orang muda, tetapi si istri tidak mencintai, tidak bukan begitu besar kasihnya kepada suami. Tetapi apa yang kamu harapkan orang berbuat kepadamu, itulah berbuat kepada mereka. Lima batu nasihat. Anda berdua telah diproses dari hal itu. Orang masih ada orang tak tahu dari orang mungkin. Anda telah diproses dari sini. Tanpa proses dalam saya akan percaya Anda tidak akan dapat di sini. Cinta kasih kalian berdua juga pasti. Atau kamu dan tidak begitu orang berdua. Obat lagi bahwa kalau mengundi di sini. Kalau berdulu dengan semua dua darah, masa aku dua darah belum mencoba? Tidak pun kalau kamu masih semua dulu, dan engkau ingin dalam itu, kau kita berdulu, enggak nama, masa aku dulu, kalau aku dulu, kalau tema lain. Hal yang bisa diberi kita mandi lalu untuk memberi seperti kumpul apa kepala kumpul kalau bisa diberi cuma bilang kaya yang lalu itu dulu mengundi mereka. Kalau mengundi si mengundi sumber dulu mengundi sumber dulu saya merasa bahwa itu ketika Pak Hero menopor anak itu memang kalau nama aku ini lalu ambil anak tapi yang seorang kepada aku itu itu masih ada orang jadi kamu adalah kulit orang ada warna kulit kami mana itu ada seorang dokter laki-laki di rumah sakit sosial. Kudokan yang aku katakan mau menikah sama penjaga yang tidak seperti beda apa-apa. Dan kemudian juga lah dokter ini sama dokter ini. Pada dasarnya dokter ini sangat sedikit. Allah yang bukan mana begitu. Bagaimana? Saya berkata, kenapa?
Mereka lebih cantik pula. Kenapa? Tidak lambat. Saya sesungguhnya tak puasa. Tak mau tahu bukan aja. Tak mau kita tahu lain. Itu bagi pakarnya Presiden itu. Allah berdua bakal perasaan semua itu sudah cantik. Tetapi Yesus dalam konteks ini menetapkan memberikan satu perintah yang tidak mau saling mengasihi sama seperti aku yang telah mengasihi kamu, supaya kamu saling mengasihi. Kasih yang bagaimana yang harus kita praktekkan dari kehidupan kita ini? Kasih Kristus. Bagaimana kita kasih Kristus itu? Seorang bermula-mula adalah kali video pelawaran dan sesuai video masalah aku dari aku sendiri. Prakasa Tuhan sendiri yang mengasihi kita. Sama seperti itu kehidupan manusia di dunia ini. Bila kita ingin hidup bahagia, silaturahmi atau si suami berprakasa mencintai istrinya dan si istri juga berprakasa mencintai suaminya. Jangan tunggu. Jangan saling menunggu. Bila kamu benar-benar menyayangi, mengasihiku, saya akan tunjukkan begitu besarnya kasihku kepadamu. Tetapi berprakasa saling mengasihi. Berprakasalah sebagai seorang istri menunjukkan begitu besar kasihmu kepada suamimu. Dan berprakasalah si suami menunjukkan begitu besar kasihnya kepada istrinya. Itulah menciptakan kebahagiaan dalam hidup keluarga saudara. Tuhan memberkati semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang maha baik, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan atas waktu yang indah ini, mana Tuhan memberikan waktu ini bagi kami untuk mengantarkan anak-anak kami untuk menerima perberkatan nikah dari Tuhan. Yaitu sudah kami anjuri bagi 2 bulan dan nikah hari ini berkali orang. Berkatilah keluarga yang baru ini akan menjadi keluarga yang berbahagia kelak. Tanam kasih setia di dalam hatinya Tuhan, agar mereka mampu saling mengasihi, menunjukkan begitu besar kasihnya kepada istrinya, dan si istri juga mampu menunjukkan begitu besar kasihnya kepada suaminya. Berkatilah keluarga yang baru ini dengan berkat kelimpahan dari Tuhan, berkat kekayaan, kemasyhuran, dan kebahagiaan. Bapak surgawi, Bapak yang maha baik, apapun yang terjadi dalam negeri ini bagi kami yang tidak percaya bahwa kuasa Tuhan mampu menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan segalanya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa berjalan di hadapan kami, apapun yang kami lakukan hari ini. Biarlah yang menjadi sukacita di dalam kehidupan kami, dan inilah harapan kami Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama anak Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian dari nomor 1.
Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melaksanakannya seperti cara perkawinan orang kawin. Sebab itu dalam firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen, setelah Allah menjadikan manusia berfirman dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana Firman hidup yang kita. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dipilih dari Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah yang menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Andrew Wilfred Balubitua Simon, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Eka Harmelina, baru orang ini menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas? Jawab. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Eka Harmelina Guru Sarikoran yang telah dipilih saudara Andrew Wilfred Balubitua Simon ini menjadi seorang hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menjadi saudara Andrew Wilfred Balubitua Simon ini menjadi suamimu? Bersediakah saudara ini mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah.
Hai Tuhan, berikanlah rezeki seperti kami kepada ibu dan kita kami kepada saya akan sekarang berdoa sebagai tanda menjadi selamat. Saya akan sahabat Tuhan yang memberikan firman-Nya kepada saudara di dalam nama Allah Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya menyatakan kepada saudara yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dijauhkan. Terimalah berkat daripada Bapa dan Anak masih hidup. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kini saudara berdua sudah menjadi satu keluarga yang baru. Anjung Bulibri Cimoran dan Eka Alisa Guru Barikora. Oleh karena itu akan sangat-sangat Anda menjadi keluarga baru gereja kita. Bila sama-sama hendak pindah dari gereja kita, Anda harus memberikan surat supaya kami bisa memberikan surat pindah kepada saudara, tak kejahatan atau mampu, itu hak saudara. Tetapi harapan kami Anda menjadi keluarga yang baru. Oleh karena itu gereja kita akan memberikan keterangan kepada saudara itu. Terus kita berada itu bahwa kami memang itu kamu lau mengalir bersama.
untuk aman. Nah, saat ini kami sebut aman. Karena sudah menjadi keluarga baru sampai jumlah jemaat di KBP. Atas nama majelis dan jemaat KBP Fitra, saya mengucapkan selamat berbahagia, selamat menjadi keluarga yang baru. Kalau kami bersama sebenarnya program berjemaah di sini akan kami undang menjadi bagian pokok daripada yang kita yang menjadi keluarga, menjadi anak kami dan sama seluruh menjadi bagian dari program. Apakah benar tidak bersih berdomisili dalam ikut aktif di gereja yang ada dengannya, dan di sini kami berikan beberapa kalimat di mana dari Yesus firman Tuhan ya, untuk memandu keluarga baru setiap malam bisa menjadi panduan untuk bisa dibaca lalu untuk pedoman dalam keluarga. Sekali lagi kami dari majelis mengucapkan selamat berbahagia. Terima kasih buat seluruh majelis jemaat. Kami persilakan dulu berbagi. Silakan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 159 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Terima
Kedua mempelai ini telah mengikat perjanjiannya di hadapan Allah dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Inilah berkat Tuhan bagi rumah tangga di mana Kristus sebagai atasnya. Berbahagia setiap orang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon hijau di sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau di Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan hidup selamat seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ya Tuhan Allah kami, pelihara saudara kami ini dalam cintamu. Teguhkanlah dan bantulah mereka